Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Inilah koalisi yang paling mantap, paling pas, dan tidak ribet. Karena langsung cukup. Presidennya Pak Prabowo, wakil presidennya jenengan. Apakah kami masih bisa berpikir seperti itu? Dan bahkan kayaknya saya nggak tahu yang koalisi perubahan itu ketua umum sama ketua umum sudah tanda tangan belum ya antar ketua umum? Masih antar di bawah level ketua umum. Nah bahkan dua partai ini antar ketua umum. Saya nggak mau pakai diksi pecah, tapi yang lebih pantas itu karena relawan ini kan banyak aktivis ya, aktivis gerakan dan sebagainya. Lebih pantas pilihan politik, karena memang hari ini kita kayak saya sebagai relawan Pak Jokowi, kemudian kawan-kawan yang lain juga relawan Jokowi, hari ini kan sudah 90% mendukung Pak Prabowo. Sudah 90%? Itu angka dari mana tuh? 90%, karena kita punya data yang per hari ini aja kurang lebih ada per hari ini ya, yang telepon ke saya dan kita lihat terus kita verifikasi itu semua itu. Selain blunder PD Perjuangan dan Ganjar terkait dengan batalnya Piala Dunia U20 kemarin adalah suara Ganjar mengalami penurunan dan suara Pak Prabowo mengalami kenaikan karena basis pendukung Presiden Jokowi sekarang mulai mengalir ke Prabowo Subianto. Jadi data terakhir saya ada penguatan cukup signifikan, hampir 100%. Basis pemilih Pak Jokowi di 2019 di bulan Februari hanya 13%, yang memilih Prabowo Subianto di bulan April naik menjadi 25%. Sebaliknya pendukung Pak Jokowi di pemilu sebelumnya yang memilih Ganjar Pranowo itu mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 45%, terakhir di bulan April tinggal 37%. Jadi artinya basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi dimonopoli oleh Ganjar Pranowo. Nah ini yang menyebabkan elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan. Jadi mau tidak mau kalau ingin mendapatkan dukungan kembali terutama dari basis pendukung Pak Jokowi, PD Perjuangan perlu untuk mensolidkan barisan terutama dari basis pemilih Pak Jokowi sendiri. Nah masalahnya Presiden Jokowi sendiri itu kan terkesan masih mendua ya. Jadi satu sisi masih mendukung Ganjar Pranowo, ditunjukkan kehadirannya dalam deklarasi Ganjar sebagai capres PD Perjuangan, tapi di sisi lain juga memberi angin kepada Prabowo Subianto. Mungkin ini yang kemudian mengakibatkan memilih Pak Jokowi itu seperti mendapatkan sinyal atau kode yang bersifat ganda. Dan ini pula yang menyebabkan mereka ada yang memilih Ganjar, ada pula yang memilih Prabowo, meskipun per hari ini masih lebih banyak yang memilih Ganjar ketimbang Pak Prabowo, tetapi tren pemilih Pak Jokowi yang memilih Ganjar mengalami indikasi penurunan. Pecah. Tapi yang lebih pantas itu karena relawan ini kan banyak aktivis ya, aktivis gerakan dan sebagainya. Lebih pantas pilihan politik. Karena memang hari ini kita kayak saya sebagai relawan Pak Jokowi, kemudian kawan-kawan yang lain juga relawan Jokowi, hari ini kan sudah 90% mendukung Pak Prabowo. Sudah 90%? Itu angka dari mana tuh? 90%, karena kita punya data yang per hari ini aja kurang lebih ada per hari ini ya, yang telepon ke saya dan kita lihat terus kita verifikasi itu semua itu. Udah kurang lebih 100 lebih yang hubungi saya untuk akan melakukan deklarasi dukungan ke Pak Prabowo. Pak Jokowi akan kemana? Realitasnya narasi, bahasa, argumen, pernyataan dari terutama dari kubu partainya Pak Jokowi dalam ini PDIP itu semakin mengeras. Salah seorang juru bicaranya mengatakan kami meminta Pak Jokowi itu tidak berpihak. Ini narasi yang agak berbeda dari apa yang kita pahami
tentang PDIP dan relasinya dengan Pak Jokowi sebagai kader ya. Mereka menyebutnya petugas partai ya. Anda sendiri melihat seperti apa posisi Pak Jokowi dan dalam kaitan dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Bersatu itu? Pak Jokowi bahkan secara terbuka sih saya lihat dan kita semua ikuti, yang paling diinginkan dari beliau adalah seluruh program-program dan legacy yang dia bangun dipastikan terlaksana lanjut. Lanjutkan apa yang sudah dirintis gitu lah, kira-kira itu. Baik disampaikan ke publik maupun secara implisit beliau sampaikan itu kemana-mana. Sehingga wajar refleks seorang yang ingin legasinya dibawa terus oleh kepemimpinan manapun, era apapun, ya lalu terjadi subjektivitas dukungan, satu hari ke Ganjar, satu hari ke Prabowo, itu dinamis saja menurut saya, biasa-biasa aja. Seorang presiden punya subjektivitas, yang Setuju. itu hak politik. Bisa saja statementnya di luar sebagai presiden dia punya pilihan-pilihan. Ini semua udah tahu lah kecenderungan ke Ganjar satu hari, kecenderungan ke Prabowo satu hari, biasa dinamis itu. Relasi PKB dengan Pak Jokowi itu kita lihat ya, relatif tidak pernah mengalami guncangan ya. Sejak dari pertama. Ya. Di pemenangan 2014 kan kita sama-sama Gus kita ya. Jadi saya melihat bahwa PKB dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Tidak seperti misalnya dengan hubungan Pak Jokowi dengan salah satu partai yang mendukungnya sejak dari awal itu hari ini gitu ya. Tidak perlu kita sebutkan apa namanya. Tapi saya ingin memahami dari sudut pandang seorang ketua umum PKB, Caimin, itu menyangkut dengan posisi Pak Jokowi hari ini. Apakah ada kemungkinan Pak Jokowi bersama dengan KIR, Koalisi Indonesia Raya itu, di mana kemudian tampaknya kekhawatiran itu dan atau pikiran itu diperkuat dengan pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar dari katakanlah dari PDIP sendiri. Apa ada kemungkinan itu? Kemungkinannya gimana? Bersama dengan KIR atau koalisi besarnya nantinya dengan ini. Mendukung Prabowo Ya. misalnya. Bisa sangat terjadi. Bahkan mungkin kuat dukungan Pak Jokowi ke Prabowo semakin menguat. Itu penting bagi Pak Prabowo dan bagi kita. Dukungan Pak Jokowi sebagai tokoh yang hari ini punya daya dukung rakyat sudah hampir 80%, sangat penting. Sangat penting. Ya.